Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karel Ismawan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dari Prodi Teknik Informatika kelas 1A. Saya di sini akan menjelaskan isi program saya tentang cara menggaji karyawan dengan pemrograman C++. Yang pertama, di dalam pemrograman C++ harus ada include IOStream. Include IOStream ini adalah untuk mengakses semua yang ada di sini. Nah, dilanjutkan dengan using namespace std, gunanya adalah jadi di setiap line kita tidak perlu di cout, di situ tidak perlu std titik-titik seperti itu. Dan di sini ada juga void judul. Void ini adalah fungsi yang kosong tanpa nilai balik. Saya di dalam void yang kosong ini saya mengisinya dengan cout program gaji karyawan. Nah, cout ini adalah untuk mengoutputkan program ke monitor. Cara memanggilnya seperti ini. Dan di sini ada endline. Endline adalah untuk meng-end di line-nya tersebut. Di sini juga sama, ada void lagi dengan cout gaji karyawan. Terus di sini ada struct. Jadi struct adalah deklarasi tipe data komposit yang mendefinisikan daftar variabel yang dikelompokkan secara fisik di bawah satu nama dalam satu blok memori. Fungsinya sama saja seperti array. Jadi cara penulisan struct ini seperti ini. Saya mengisinya dengan ini dengan string nama. Nah, di sini ada inmain. Inmain adalah fungsi utama dalam suatu programnya. Terus di sini ada saya memanggil di dalam saya gini dengan seperti ini. Terus diisi dengan nama saya yaitu Emrek Rismawan. Terus di sini ada tipe data string. Tipe data string adalah untuk kalimat dan integer adalah untuk bilangan bulat. Nah, di sini saya memakai array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam suatu tempat. Nah, seperti ini cara pemakaiannya. Terus saya memanggil yang di dalam void kosong tadi, memanggilnya seperti ini. Terus nanti akan keluar seperti ini, gaji karyawan. Selanjutnya ada cout, masukkan jumlah karyawan. Nah, di sini ada cheat. Cheat ini adalah untuk si user menginputkan data sesuai yang ada di sini. Misalnya di sini ada tipe datanya adalah integer, maka yang diinputkan harus angka, tidak boleh kata, kalimat, dan lainnya. Jika memasukkan datanya kalimat atau kata, maka itu tidak bisa diprogram selanjutnya. Terus di sini saya memakai looping for. Looping for adalah digunakan untuk mengulangi perintah selama nilainya bernilai true. Jika saya di sini memasukkan 1 dalam sini nih, maka dia akan meloopingnya selama 1 kali. Dikarenakan jika sudah melooping ini, maka dia akan ke sini ditambah lagi 1 dan i-nya sekarang menjadi 2. Apakah 2 lebih dari sama dengan jumlahnya 1, maka false. Jadi jika nilainya tidak benar, dia tidak akan mencetak yang ada di dalamnya. Ada cout lagi, cout masukkan ke nama dengan chain lagi, dengan chain ada array sekarang dan seperti biasa. Terus di sini ada sistem CLS. Sistem CLS adalah fungsinya untuk mengclearkan sebuah program tersebut. Nah, di sini ada switch. Switch adalah percabangan dari kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Contohnya, saya di sini memakainya untuk membedakan antara gaji karyawan sesuai golongannya. Cara memakainya seperti ini. Switch dalam kurung golongan. Di golongan 1 saya menghargai per jam pekerjaannya dihargai dengan 20.000 dengan tunjangan 250.000. 250.000. Dan di sini ada gaji di golongan kedua saya menghargainya dengan 30.000 per jam dan golongannya 300.000. Dan tunjangannya 300.000. Di golongan 3 saya menghargainya dengan 40.000 per jam dan tunjangannya sebesar 350.000. Dan di sini ada break.
Break adalah untuk menghentikan sebuah program yang dipanggil. Jika tidak memakai break, dia akan mengeluarkan ini dan hasilnya akan error. Nah, di sini juga ada default. Default ini bisa dikatakan seperti else juga. Jadi, selain kita memilih satu di antara 1, 2, 3, jika kita memilih yang lain, maka dia akan mengeluarkan yang seperti ini dan nilainya akan kosong. Terus, saya memakai if else sama seperti switch. Saya di sini memakainya untuk jika kita memasukkan jam kerjanya lebih dari 173 per bulan, maka dia akan mendapatkan jam lembur. Jam lemburnya adalah jam kerja dikurangi 173 dan dihargai per jamnya sebesar 20.000. Dan jika kita masukkan di bawah 173 atau 173, maka dia akan mencetak else ini jadi kosong. Jadi dia tidak akan mendapatkan gaji lembur. Di sini di setiap pendapatannya, gaji pokok dan gaji lembur, saya memotongnya dengan pajak sebesar 10% dan ada rumus gaji bersih di sini dengan gaji pokok, tunjangan, gaji lembur ditambah semua dan dikurangi pajak tersebut yang didapatnya. Saya memanggil void kosong tadi yang di atas, memanggilnya yang ke bawah, terus di sini ada looping for lagi, terus ada cout karyawan. Nah, ini adalah hasil yang kita inputkan di awal tadi. Ini juga sama, nama, gaji pokok, gaji lembur, pajak, tunjangan, gaji bersih, semuanya adalah yang kita sudah inputkan di sini atau yang ada di sini. Jadi hasil programnya akan seperti ini. Misal saya memasukkan jumlah karyawannya ada 2. Nama pertama adalah Arya dan golongannya golongan kedua, dan jam kerjanya sebesar sebulan 150 jam. Dan nama kedua adalah Ayu, golongannya golongan ketiga dan masuk dengan jam kerja normal 173. Nah, maka bentar. Nah, maka di sini karyawan ke-1 yaitu Arya akan mendapatkan gaji 5.700.000, gaji pokok 5.700.000, gaji lemburnya sebesar 340.000 dan pajak gaji segini. Nah, dan hasilnya akan gaji yang diterima oleh karyawan Arya ini dengan golongan kedua adalah sebesar 5.736.000. Dan Ayu di sini akan mendapatkan gaji sebesar segini, dan karena dia sebulan itu dia mengambil jam pekerjaan yang normal, tidak mengambil lembur, maka dia tidak akan mendapatkan gaji lemburnya. Jadi dia akan kosong hasil seperti ini, dan yang gaji yang diterima adalah 4.971.000. Mungkin sekian penjelasan program yang saya buat kali ini. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.